Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Salam tasliman katsira wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Nah, segala puji sudah sepantasnya senantiasa kita panjatkan kepada Rabbuna Azza wa Jalla atas karunia dan taufiknya, maka kita pada malam hari ini masih bisa melanjutkan pelajaran kita mengkaji kitab At-Tuhfah al-Bahiyah ala Mulakhasi Qawaidil Lughah al-Arabiyyah. Nah, alhamdulillah kita kemarin selesai dari pembahasan maf'ul fi. Maka kita lanjutkan saja langsung masuk pada pembahasan al-hal. Iqta'u as-safha al-khamisata asyrata ba'da al-mi'ah. Nah, silakan dibuka pada halaman 115. Baik, al-hal. Al-awwal qala al-mu'allifu al-halu ismun nakiratun mansubun yubayinu hay'atal fa'ili in fi'li. Penulis Matan mengatakan yang disebut hal yaitu isim yang mansub, yang dia dalam keadaan nakirah, yang tersebut di dalam kalimat menjelaskan keadaan fa'il, keadaan atau kondisi fa'il, ataupun bisa juga nanti dia menjelaskan kondisi maf'ul bih, ya, keadaan fa'il atau maf'ul bih ketika fi'il sedang berlangsung. Maksudnya annahu yaqa'u fi jawabi kaifa hadatsal fi'lu. Ya, hal ini nanti dia bisa menjadi jawaban dari pertanyaan bagaimana fi'il itu dilakukan, bagaimana fi'il itu terjadi. Tetapi dia bukan menjelaskan fi'ilnya, ya, tadi dia menjelaskan kondisi fa'il atau maf'ul bih ketika fi'il itu berlangsung. Kemudian kata beliau, wa yusammal fa'ilu awil maf'ulu bihi alladhi tubayyinul halu hayatahu. Adapun fa'il atau maf'ul bih yang dijelaskan kondisinya oleh hal tadi, disebut sebagai sahibul hal, ya, sama sahibal hali. Jadi ada dua istilah, ada istilah hal, ada istilah sahibul hal. Hal ini kondisi atau keadaan, maka hal ini dia menjelaskan keadaan dari bisa fa'ilnya, bisa maf'ul bih ketika fi'il itu berlangsung. Sedangkan perkara yang dijelaskan kondisinya oleh hal, entah itu fa'il, entah itu na'ib fa'il ataukah maf'ul bih, kalau tadi disebutkan fa'il atau maf'ul bih, ya, pemilik kondisi itu namanya sahibul hal. Ya, ada hal, ada sahibul hal. Hal kondisinya, sahibul hal yang dijelaskan keadaannya. Wala budda ayyakuna sahibul hali ma'rifatan. Nah, kalau tadi hal disebutkan dia asalnya itu isim nakirah, maka untuk sahibul hal maka dia harus dalam keadaan ma'rifah. Ya, ada hal dia keadaan bentuknya nakirah, ada sahibul hal dia yang dijelaskan keadaannya, pemilik kondisi, dan dia ma'rifah. Nah, contohnya misalnya ja'al qa'idu muntasiron. Ya, kalimat asalnya fi'il fa'il, ya. Ya, panglima itu jenderal tersebut datang. Kemudian ditambahkan setelahnya kata muntasiron. Nah, muntasiron ini nanti adalah bagian dari kalimat yang menjelaskan kondisi dari fa'ilnya ketika fa'il
tersebut datang. Jadi ketika berlangsungnya fi'il. Ya, ja'al qa'idu muntasiron, ya, dalam keadaan menang. Maka muntasiron tubayyinul halal lati kana 'alaiha al-fa'ilu. Maka kata muntasiron di sini dia menjelaskan keadaan di mana fa'il itu berada, ya, ketika waqta maji'ihi, ketika ia kan tadi fi'ilnya ja'a, masdarnya maji, ketika ia datang. Jadi maksudnya ketika fi'il berlangsung. Yang muntasirah menjelaskan kondisi qaid atau fa'ilnya ketika fi'il tersebut dilakukannya. Maka muntasiron tu'rabu halan. Jadi tarkibnya dia sebagai hal. Halan mansubatan bil fathati, atau juga bisa dibaca halan mansubatun bil fathati. Hiya mansubatun bil fathati. I'rabnya dia sebagai hal, bentuknya mansub, ismun mansubun. Dan kita perhatikan halnya itu muntasiron nakirah, sedangkan yang dijelaskan itu al-qaidu dalam badan ma'rifah. Ya, hal isim nakirah mansub. Dia adalah keadaan, menjelaskan keadaan dari sahibul hal, ya, bisa fa'il, bisa maf'ul bih. Yaitu dengan kata lain dia menjelaskan keadaan dari sahibul hal. Sahibul hal nanti dia bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Yang penting sahibul hal dia ma'rifah. Adapun hal maka dia pasti nanti mansub hukumnya. Contoh lain misalnya syaribtul ma'a sofian. Ya, saya minum air tersebut. Sofian. Ya, sofin, ya, jernih. Nah, saya minum air tersebut yang jernih, apanya ini? Ya, alma. Maka saya minum air tersebut yang dalam keadaan jernih. Maka sofian, kata beliau, ya, sarib itu sudah fil fa'il, al-ma'a maf'ul bih. Yang jernih ini kan airnya. Ya, airnya berarti dia adalah sahibul hal yang dijelaskan. Maka di sini sofian tubayinul halal lati kana 'alaiha al-maf'ulu bihi. Al-ma. Ya, waqta syurbihi. Maka sofian dia menjelaskan keadaan maf'ul bih, yaitu al-ma, waqta syurbi, ketika diminum. Maka sama seperti pada contoh yang pertama, tu'rabu halan mansub, ya, mansubatan bil fathah. Atau misalnya haduru jami'an, ya, mereka telah hadir, jami'an, ya, semua. Maksudnya mereka telah hadir dalam keadaan, ya, semuanya itu hadir. Maka jami'an tubainul halal lati kana 'alaiha al-fa'ilu. Dia menjelaskan kondisi fa'ilnya ketika hadirnya waqtal huduri. Fa'ilnya adalah wawul jam'ah berupa dhamir. Ya, waqtal huduri, ketika mereka hadir. Maka juga sama, tu'rabu halan mansubatan bil fathati. Nah, ringkasnya hal, dia isi mansub nakirah, menjelaskan kondisi sahibul hal. Yang mana sahibul hal ini, sahibul hal harus ma'rifah. Dan sahibul hal itu bisa fa'il, bisa maf'ul bih, atau nanti yang lainnya. Mu'alif menyebutkan fa'il atau maf'ul bih ini karena kondisi yang sering atau yang mudah tampak. Kelihatan dalam contoh itu mudah. Nah, tapi nanti juga bisa berupa yang lainnya, bukan batasan. Ya, tapi prinsipnya hal itu mansub nakirah, sahibul hal tergantung nanti dia apa sahibul halnya. Nanti bisa marfu, mansub atau majrur, yang pasti dia ma'rifah. Nah, itu prinsipnya pertama ditegaskan oleh mu'allif. Nah, pindah pada pembahasan berikutnya, masih pada bab hal. Taib al-mabhas al-thani,
minal bab al-halu thalathatu anwa'in. Hal ada 3 macam. Ya, nanti ada hal itu yaitu berupa lafaz mufrad atau hal mufrad. Adapun nanti hal itu dia murakkab. Ada hal mufrad dan murakkabah. Yang murakkabah nanti ada yang berupa jumlah, ada yang berupa syibhul jumlah. Nah, yang pertama dulu hal yang mufrad. Ya, ismun zahirun kama fil amsalati sabiqah. Hal yang mufrad nanti biasanya dia berupa isim zahir. Ya, bukan domir, tapi isim zahir. Dan ini contohnya sebenarnya telah berlalu. Jadi contoh-contoh sebelumnya, ya, muntasiron, sofian, jami'an, maka ini adalah hal mufrada, ya, atau beliau katakan di sini hal berupa isim zahir. Kemudian beliau merinci pada bahasan ini, walismul zahiru alladhi yaqau halan yakunu adatan wasfan nakiratan. Dan isim zahir yang nanti biasanya itu menjadi hal itu biasanya berupa wasaf, berupa sifat yang nakirah, berupa sifat dan dia bentuknya nakirah. Dan tentunya kita masih ingat ketika disebut wasaf atau sifat di sini, maka ini mencakup seperti isim fa'il serta isim maf'ul. Demikian pula nanti ada juga yang serupa dengan isim fa'al seperti isim mubalaghah. So nanti juga isim tafdil juga masuk ke situ. Ya, contoh-contohnya seperti qaim, zahir, muntasir, salim, hasan, maktub, mahbub, makruh, ini semuanya adalah isim-isim sifat, ya, isim-isim mustaq. Ini yang disebut dengan sifat. Kemudian kata beliau, wa hadzal wasfu yakunu muntakilan, atau di sini mutanakkilan. Dan sifat yang terkandung pada isim yang nanti menjadi hal itu pada prinsipnya harus berupa sifat yang mutanakil. Apa maksudnya mutanakil? Nanti maknanya itu ya temporer, mutanakil. Ai la yakunu mulaziman lil mutasawwif bihi. Ya, dia sifatnya tidak melekat terhadap mausufnya, terhadap yang disematkan sifat itu kepadanya. Bal yadullu ala hayatihi waqta hudusil fi'li faqat. Nanti makna sifatnya itu hanya menunjukkan kondisi ketika fi'il itu berlangsung saja. Jadi tidak melekat. Artinya mausufnya itu bisa nanti berpindah dari satu sifat ke sifat yang lain. Seperti mungkin pertama dia duduk, ya, qaim. Nanti pada kali waktu yang lain dia bisa naim, tidur, bisa jalis, duduk. Itu maksudnya mutanakilan. Ya, sifatnya tidak melekat. Itu maksudnya mutanakilan, ya, temporer. Nah, tidak luzum, ya, lawannya mulazim. Tidak melekat sifatnya. Atau mudahnya, biasanya yang digunakan sebagai hal itu maksudnya mutanakil itu bukan sifat musyabbahah. Nanti bisa isim fa'il, isim maf'ul. Nah, karena dia sifatnya tidak lazim, ya, tidak luzum, tidak melekat. Ya, beda dengan sifat musyabbahah. Ini prinsipnya, biasanya dia kata sifat yang sifatnya itu mutanakil, seperti isim fa'il, isim maf'ul, bukan mulazim, bukan melekat seperti sifat musyabbahah, dan dia nakirah.
Wa huwa yutabiqu sahibal hali bin naw'i wa bil ajad. Dan selain itu, hal mufradah itu nanti dia sesuai dengan sahibul halnya dari sisi jenis serta dari sisi jumlahnya. Maksudnya, kalau sahibul halnya muannats, maka sifatnya di sini yang menjadi hal harus juga berbentuk muannats. Atau kalau sahibul halnya itu berupa isim mufrad, maka nanti hal juga harus berupa isim mufrad. Kalau sahibul hal musanna, hal ikut musanna. Dan demikian pula ketika sahibul halnya itu berupa isim jamak, maka nanti halnya juga harus berupa kata sifat yang jamak. Nah, seperti pada contoh, ada ta'iratu salimatan. Pesawat tersebut kembali dalam keadaan selamat, salimah. Ta'irah mu'anats mufradah, salimah juga demikian mufrad halnya. Ya, fa'ilnya atau sahibul hal di sini mufrad, maka hal ikut mufrad. Dia mu'annats, maka hal juga mu'annats. Ada ta'iratani salimataini, halnya musanna, maka sahibul halnya yaitu fa'ilnya musanna, maka halnya juga ikut musanna. Adapun ketika sahibul halnya berupa jamak yang ghairu akil, maka nanti boleh halnya itu berupa mufrad muannats ataupun nanti jamak muannats. Yang penting khusus untuk yang jamak ghairu akil, yang penting nanti dia muannats. Yang mirip-mirip pada pembahasan khabar ataupun na'at. Ya, ada ta'iratu salimatan boleh, ada ta'iratu salimatin juga boleh. Nah itu asalnya ya, hal mufrad itu dia berupa kata sifat, ya isim mustaq, isim fa'il ataupun isim maf'ul. Yang penting sifat, dan nanti dia menyesuaikan diri dari sisi jenis dan jumlah terhadap jenis dan jumlah dari sahibul hal. Nah ini kondisi atau prinsip asalnya. Meskipun demikian, ya terkadang sifat yang menjadi hal itu bukan sifat yang mutanakil. Yang kita jumpai nanti ada yang ghairu mutanakil, tapi nanti malah mulazim sifatnya. Itulah tadi di atas disebutkan halan yakunu adatan. Ya, ini kondisi keumuman. Tapi nanti terdapat wasaf sebagai hal, tetapi dia sifatnya itu lazim atau melekat, ya berupa sifat musyabbahah. Seperti pada ayat khuliqal insanu dha'ifan. Ya, khuliqal insanu dha'ifan, ini sifatnya melekat. Maka tidak terbatas kondisi manusia yang lama itu hanya pada pas masa penciptaan saja. Tetapi memang pada prinsipnya manusia itu memang kondisinya lemah. Ya, khuliqal insanu dha'ifan. Ini menunjukkan ada pula hal mufrad berupa wasaf tapi tidak mutanakil, tapi luzum. Cuman ini jarang. Tapi ada. Ya, biasanya hal mufrad itu berupa isim mustaq, ya, kata sifat, tapi sifatnya sifat yang temporer, mutanakil, ya, bisa berpindah dari satu sifat ke sifat yang lain. Ya, seperti isim fa'il, isim maf'ul. Dan nanti ya, hal mufradah ini dia berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan sahibul hal, ya, dari sisi jenis dan nau'nya. Ya, sama-sama mufrad, musanna, atau sama-sama mudzakkar muannasnya. Adapun dari sisi ta'yin, ma'rifah nakirah, maka hal itu asalnya nakirah, sedangkan sahibul hal itu ma'rifah. Hal itu hukumnya pasti mansub, sedangkan sahibul hal ya bisa marfu', mansub atau majrur
tergantung dia sebagai apa di dalam kalimat. Nah, kemudian meskipun asalnya dia itu sifat yang mutanakil, terkadang sifat yang dilekatkan kepada sebuah hal, itu halnya, dia terkadang itu sifat yang mulazim. Ya, artinya sifatnya melekat, disematkan kepada sahibul hal. Nah, seperti nanti dia berupa sifat musyabbahah. Seperti tadi telah disebutkan contohnya sebenarnya pada ayat khuliqal insanu dha'ifan. Kemudian kita lanjutkan, beliau melanjutkan waqad taji'ul halu masdaran nakiratan awis manjamidan nakiratan. Meskipun demikian, terkadang hal itu juga bisa berupa bukan wasaf, tapi nanti dia bisa berupa masdar, atau nanti bisa berupa isim jamid. Ya, jadi bukan sifat, tapi bisa berupa masdar atau isim jamid. Tetapi kata beliau, hadza qalil, hadza qalilun. Ini jarang. Ini keluar dari keumuman. Nah, seperti misalnya pada contoh hatolatil amtoru baghtatan. Ya, hujan tercurah atau hujan turun. Baghtatan dalam keadaan tiba-tiba. Ya, hujan turun tiba-tiba, secara tiba-tiba. Nah, baghtatan masdar, dia bukan sifat, tetapi dia masdar. Tapi di sini dia menjelaskan kondisi amtor, hujannya. Wahya halun mansubatun bil fathah. Atau belum berikan contoh lain seperti yunfikuna amwalahum sirran wa alaniyatan. Mereka menginfakkan harta-harta mereka sirran wa alaniyatan, secara rahasia ataupun terang-terangan. Beliau menukil dari surat Al-Baqarah ayat 274. Akan tetapi, untuk ila ta'liq, kalau beliau memang menukil dari ayat, ya juz'un min ayatin, tapi ini kurang tepat penukilannya. Waswabu fiha alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan nahari sirran wa alaniyatan. Ya, nukilannya kurang akurat. Yang dipertepat alladzina yunfiquna amwalahum, ada kata bil-laili wan nahari baru kemudian sirran wa alaniyatan. Yaitu orang-orang yang menginfakkan harta mereka pada malam hari ataupun siang hari sirran wa alaniyatan, secara diam-diam, secara rahasia, wa alaniyatan ataupun secara terang-terangan. Nah, di sini kata sirran menunjukkan kondisi ketika menginfakkan harta. Nah, dia hal, cuman dia hal yang bukan berupa sifat tetapi berupa masdar. Ya, dia semana dengan israr, merahasiakan. Ya. Fi maudhi'il hali, masdarun fi maudhi'il hali, berupa isim masdar yang berkedudukan sebagai hal. Ai musirrina, ya, dari fiilnya itu asarra yusiru israr. Ya. Ini isi masdarnya sirun. Nah, maknanya musirrina, dengan merahasiakan. Ini salah satu dari i'rabnya sirran wa alaniyatan. Ya, sirran di sini i'rabnya salah satunya dia hal yang berupa masdar. Tetapi
Tapi nanti barangkali ada juga pihak lain atau mu'ribun yang lain yang mengirabnya sebagai maf'ul mutlak. Ya, au maf'ulun mutlaqun naibun anil masdar. Ya, fahuwa sifatuhu ay infaqan sirran. Ya, masih ingat pada pembahasan maf'ul mutlak? Ketika lafaz-lafaz yang menggantikan maf'ul masdar sebagai maf'ul mutlak, maka di sini dinilai sirran ini sifat menyifati masdar atau maf'ul mutlak yang dihapus. Ya, takdirnya infaqan sirran. Nah, soalnya kita katakan alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari infaqan sirran. Ya, ala kulli hal, kalau pada pembahasan hal, ya, kita fokus pada bahwasanya ini dinukilkan oleh muallif untuk menunjukkan bahwasanya ada hal itu berupa bukan isim mustaq atau sifat, tetapi berupa masdar. Ya, siron diantaranya i'rabnya pada ayat dia adalah hal berupa masdar. Ya, seperti pada di atas, siron masdarun halun mansubatun bil fathah. Wan alaniyatan, penulis mengirabnya masdarun halun mansubat bil fathah. Ya, wallahu alam, ini yang lebih tepat barangkali adalah i'rab dari pentaklid. Beliau mengirab wa alaniyatan, wawunya wawu ataf, ya, karena itu beliau katakan alaniyatan ma'tufun ala sirron mansubun misluhu. Dan beliau nukil dari i'rabul Quran Al-Karim. Ya, sirron itu yang menjadi contoh di sini. Adapun alaniyatan, dia mansub karena ma'tuf, diatafkan dengan huruf wawu. Sirron hal, wawunya huruf ataf, alaniyatan ma'tuf. Nah, ini contoh yang berupa masdar. Contoh hal bukan sifat. Yang lain adalah hal berupa isim jamid. Seperti misalnya pada contoh sirna yadan biyadin. Ya, kami berjalan yadan, tangan dengan tangan. Maknanya di sini dengan bergandengan tangan. Ya, sirna yadan biyadin, kami berjalan dalam keadaan bergandengan tangan. Atau nanti kalau mungkin fiilnya lain, seperti misalnya bi'tu yadan biyadin, saya menjualnya yadan biyadin, tangan dengan tangan, maksudnya saya menjualnya secara langsung. Ya, menjelaskan kondisi penjualnya ketika menjual. Dan jelas di sini yadan biyadin, yadannya ini di'irabnya sebagai hal, berupa isim jamid. Ya, yadan ismun jamidun nakiratun wa hiya halun mansubatun bil fathah. Nah, itu contoh hal yang tidak berupa wasaf, tetapi berupa masdar atau bahkan berupa jamid. Kemudian berikutnya, wal aslu fil hali alla takuna illa nakiratan wa qad taji'u ma'rifatan ay muhallatan bi al aw mudafatan ila ma'rifatin. Nah, pada asalnya tadi sebagaimana pada definisi, hal itu harus berupa atau harus dalam bentuk nakirah. Ya, hal harus nakirah, sedangkan sahibul halnya itu ma'rifah. Tetapi terkadang qad taji'u ma'rifatan, ada pula hal itu nanti dia berupa isim ma'rifah. Ya, misalnya dia dilekati oleh alif lam, atau nanti diidhofahkan dengan isim lain yang ma'rifah, sehingga dia pun jadi hukumnya ma'rifah pula.
Tetapi ini di luar keumuman. Ada, tetapi bukan hukum asalnya. Hukum asalnya nakirah. Meskipun demikian, terkadang ditemui hal itu nanti dia berupa isim ma'rifah. Wa hadza qalilun, tetapi ini jarang. Ya, sedikit kasusnya. Ya, yang sering kita jumpai itu misalnya pada contoh kata atau susunan wahdaka atau wahdahu. Nah, kata masdar wahdun disandarkan kepada dhamir biasanya. Kalau dalam contoh ijtahid wahdaka. Ya, berjuanglah kamu wahdaka dalam keadaan sendirian. Ya, berjuanglah sendirian. Maka kita pahami itu adalah keadaannya, kondisinya. Ketika berjuang, maka ista'id fi'il fa'il. Fa'ilnya perbuatan barang mustaqir wujuban, takdirnya anta. Wahdaka, wahda ini halun. Mansubatun bil fathah. Wal kafu, adapun dhamir kaf, itu dhamirun mabniun fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Nah, terkadang prinsipnya hal itu dia biasanya wasaf dan nakirah, tapi kadang-kadang bukan wasaf, dan bahkan kadang-kadang keluar dari kaidah asal yang harusnya nakirah, ada pula yang ma'rifah. Tapi yang penting hukum asalnya. Ya, mansub nakirah dan biasanya berupa sifat. Tetapi di sini hal itu juga kadang bisa berupa bukan sifat, ya, masdar atau jamid. Bahkan terkadang ada pula yang tidak nakirah tetapi ma'rifah. Nah, sebagian nuhat itu menjelaskan ketika hal itu keluar dari asalnya, misalnya berupa masdar atau jamid, atau nanti dia tidak nakirah tetapi ma'rifah, itu nanti kebolehannya dalam bentuk tersebut ketika dia bisa ditakwil, ditakwil kepada sifat yang nakirah. Misalnya tadi contoh yang terakhir, istahid wahdaka, boleh dia jadi hal karena bisa ditakwil ke sifat yang nakirah. Misalnya istahid munfaridan, tidak salah munfaridan, ya. Istahid munfaridan, ya, berjuanglah sendirian. Seperti tadi pada ayat sirron juga bisa ditakwil, ya, musirina. Nah, ketika bisa dimaknai dengan makna sifat, khususnya sifat yang mutanakkilan, maka nanti bisa nanti ditarkib ketika maknanya cocok sesuai, bisa ditarkib sebagai halun, meskipun tidak sesuai dengan prinsip asalnya, yaitu yang berupa nakirah. Nah, demikian pula nanti kalau boleh kita tambahkan, sohibul hal dikatakan dia harus berupa isim yang ma'rifah. Namun terkadang nanti kita jumpai, ya, keluar dari keumumannya, kita jumpai ada sohibul hal itu berupa nakirah. Ini jika terpenuhi syaratnya. Misalnya diantaranya dia nakirahnya itu nakirah yang sudah disifati atau sudah diidhofahkan. Jadi nakirahnya tidak murni. Misalnya ja'a rajulun karimun rakiban. Rakiban menjelaskan rajulunnya ketika ja'a. Kok boleh? Ya karena dia sudah ditaksis dengan disifati. Ada naatnya. Atau misalnya musawwighah yang lain, ya pembolehan yang lain, kalau misalnya hal itu didahulukan. Misalnya rakiban ja'a rajulun. Nah, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah asalnya sebab itu ma'rifah. Kalau terkadang dijumpai dia itu nakirah, itu barangkali kalau
halnya didahulukan, atau kalau barangkali sahibul halnya itu disifati ataupun diberi idhofah. Ya, mirip-mirip pembahasan mustaqil kok boleh nakirah padahal harus ma'rifah. Ya, ada yang perkara yang membolehkan. Sahibul hal nakirah juga ada musawwifnya. Nah, di antaranya tadi halnya ditakdim, atau nanti sahibul hal itu diberi na'at atau diberi mudhaf ilaih. Nah, itu untuk hal mufradah saya kira cukup. Kita ke catatan kaki terlebih dahulu berkaitan dengan hal mufradah tadi. Dr. Ahmad bin Ismail Talik menyebutkan kaifa numayyizu bainal halil mufradati wa sifatil mufradah. Bagaimana kita membedakan antara hal mufrad dengan sifat mufrad? Maksudnya di sini na'at mufrad. Nah, kemudian beliau langsung berikan contohnya. Ya, yahtarimun nasa ar-rajulu shadiqan. Pada contoh lain, yahtarimun nasa ar-rajulu as-sadiqu. Kemudian yahtarimun nasa, mungkin ini yahtarimun nasu ya, semuanya tadi. Yahtarimun nasu ar-rajula shadiqan, yahtarimun nasu ar-rajula as-sadiqa, kemudian yahtarimun nasu rajulan shadiqan. Maka pada contoh yang pertama shadiqan, maka ini halun. Kenapa? Li'annaha nakiratun wa sahibuha ma'rifatun. Karena dia bentuknya nakirah, sedangkan yang dijelaskan yaitu sahibul halnya dia ma'rifah. Nah, ini yang contoh ini jelas, dia adalah hal. Adapun pada contoh yang kedua, ar-rajula as-sadiqa, maka ini bukan hal as-sadiq. Ya, mura'atan ditatubuk. Ya, dengan kita melihat tatubuknya, ya, penyesuaian antara hal dengan sahibul hal atau antara na'at dengan man'ud. Lianna as-sifata wal mausufa kilahuma ma'rifatun. Keduanya ini sama-sama ma'rifah. Maka ini bukan susunan sahibul hal dengan hal. Mengingat sahibul hal itu asalnya ma'rifah, sedangkan hal dia itu nakirah. Jadi as-sadiqah. Nah, bukan hal tetapi na'at. Nah, ini prinsipnya lebih sesuai dengan na'at man'ud. Sedangkan demikian pula pada contoh yang ketiga, dia juga susunannya adalah na'at dan man'ud. Ya, rajulan shadiqan. Nah, sama ya mura'atan ditatubuk. Dilihat dari kesesuaian antara kata sebelum kata sesudah. Ini bukanlah susunan sahibul hal dengan halnya, tapi ini lebih tepatnya susunan antara man'ud dengan na'atnya. Ya, li anas sifata wal mausufa kilahuma nakiratun. Ya, sama-sama nakirah. Jadi sama-sama ma'rifah, sama-sama nakirah. Ini adalah tarkib untuk na'at dan man'ud. Nah, ya nanti dilihat aturan untuk na'at dan man'ud dan aturan untuk hal dan na'at itu mengikuti man'ud dari 4 perkara, dari i'rab, dari ta'yin, dari nau ataupun adad. Adapun untuk hal dengan sahibul halnya, maka nanti hal itu pasti nakirah mansub. Sedangkan sahibul halnya dia harus ma'rifah. Tapi bisa jadi nanti dia tidak mansub, ya bisa marfu, mansub ataupun majrur. Yang diikuti oleh hal terhadap sahibul hal hanyalah dari sisi jenis serta jumlahnya.
Nah, kita lanjutkan. Nah, berikutnya hal murokabah. Maka hal murokabah ini yang bukan mufrad. Nah, ini bisa berupa susunan syubul jumlah atau jumlah itu sendiri. Yang pasti nanti kalau hal itu dia berupa hal yang murokabah, maka juga sama syubalnya itu nanti ma'rifah. Maka nanti dia datang setelah isim yang ma'rifah. Misalnya yang pertama syubul jumlatin yang bisa berupa darbun au jarun wa majrurun, seperti ra'aitu ta'irata baina sahabi. Aku melihat pesawat tersebut di antara awan. Ya, dalam keadaan di antara awan. Maksudnya karena baina sahabi ini bainanya itu adalah dzaraf mudhaf mansub, ashabi mudhaf ilaihnya. Nah, sibul jumlah. Nah, sibul jumlah ini min dzafirna mudhaf ilaihi halun. Dia menjelaskan keadaan ta'irah. Maka fi mahali nasbin halun. Atau hadaral qa'idu bizayyihi rasmiyi. Panglima tersebut telah hadir bizayyihi rasmiyi, dengan pakaian atau seragam resminya. Bizayyihi susunan jar majrur. Rasmi nanti naatnya zayyi. Nah, sibul jumlah. Nah, sibul jumlah ini berupa jar majrur fi mali nasbin halun. Ya, karena dia menjelaskan kondisi sang panglima, keadaannya ketika menghadiri, yaitu dalam keadaan memakai pakaian resmi. Adapun yang berubah jumlah bisa nanti jumlahnya ismi ataupun fi'liyah. Seperti istaiqadtu wa syamsu saqi'atun. Aku bangun tidur dalam kondisi matahari itu telah bersinar. Nah, syamsu saqi'atun jumlah fi'liyah atau tidak mubtada dan khabarnya. Ini adalah hal, ya, fi mahali nasbin. Contoh lain seperti saratiflu ya bagi, ya, anak tersebut, anak kecil itu berjalan ya bagi dalam keadaan menangis atau sambil menangis. Maka ya bagi fi'il dan fa'il jumlah fi'liyah ya fi mahali nasbin halun. Nah, kita perhatikan baina sahabi bizayyihi asyamsu sati'atun serta yabki, dan nanti datang menjelaskan isim sebelumnya, ya, datang setelah isim ma'rifah. Nah, dia menjelaskan isim tersebut. Maka sibul jumlah ataupun jumlah tadi itu adalah hal, ya, fi mahali nasbin halun. Ya, hal ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad atau murokabah. Tapi ada catatan lagi untuk yang murokabah. Kata beliau, wa ishtaratu fil jumlatil lati taqa'u halan, dan dipersyaratkan bagi jumlah yang berlaku sebagai hal, menjelaskan sebul hal, maka ada syaratnya, yaitu antastamila ala robitin yarbituha bisohibil hali. Nanti jumlah yang menjadi hal dipersyaratkan harus ada robitnya, ya, pengikatnya, penghubung yang menghubungkan antara jumlah tersebut dengan sebul halnya, sehingga nanti kalimatnya tidak terpisah, tidak seperti kalimat sendiri-sendiri, tapi masih berhubungan, yaitu dia menjelaskan sebul hal. Apa robitnya, apa pengikatnya? Ada beberapa.
sekaligus domir. Ya, kata beliau, wa hadza rabitu qad yakunul wawa faqat. Dan robot ini bisa berupa wawu saja. Waktu sama wawal hali. Dan wawu tersebut nanti disebut sebagai wawul hal. Jadi kalau di i'rab tadi istaiqadtu wasyamsu sati'atun, istaiqadtu fi'il dan fa'il. Wawunya bukan wawu ataf tapi wawul hal. Asyamsu mubtada, sati'atun khabarnya. Jumlah ismiyah fi mahali nasbin halun. Ya, diikat oleh wawul hal. Jadi kalau ada wawu, kemudian setelahnya ada jumlah yang menjelaskan keadaan isim ma'rifah sebelumnya, maka jumlah tadi adalah jumlah hal ya, wawunya wawu hal. Nah, rabit pertama, wawul hal. Au ad-dhamira. Ya, qad yakunul wawa au ad-dhamira. Atau juga bisa berupa rabitnya itu berupa dhamir. Seperti pada contoh yang kedua, saratiflu ya bagi. Saratiflu fi'il dan fa'il. Yabki ya fi'il fa'il juga. Dia menjelaskan atiflunya ketika saro. Nah, dia jumlah fi mahali nasbin hal. Nah, apa robitnya? Domir. Jadi pada jumlah fi'iliyah ya bagi itu ada domir yang kembali kepada atiflu. Berarti dia menghubungkan antara jumlah hal dengan sohibul halnya. Nah, ini robot yang kedua, domir saja. Au al-wawa wad domir. Robot yang ketiga bisa berupa wawu beserta domir. Ya, kalau tadi pertama itu wawu saja, kedua domir saja. Nah, bisa juga nanti robotnya itu wawu dan domir sekaligus. Misalnya saratiflu wa huwa yabki. Ya, anak kecil tersebut dia berjalan dan dia menangis. Tapi ini lebih tepatnya menerjemahkannya anak kecil tersebut berjalan sambil menangis dalam. Ini wawunya wawul hal dua. Ya, wahwa wawu bitoni ahala bisohibil hali. Ya, wawu dan domirnya yang terdapat dalam jumlah tersebut menghubungkan antara hal dengan sohibul halnya. Nah, ya untuk hal jumlah harus ada robitnya. Sebenarnya demikian pula untuk hal yang berupa sibul jumlah. Hanya saja untuk sibul jumlah ini sebenarnya berupa jumlah juga. Kalau kita mengikuti pendapat di mana sibul jumlah itu ada muta'alaq. Tapi muta'alaqnya itu mahdhuf, ya ditakdirkan saja. Misalnya ra'aitu ta'irata tastakiru baina sahabi. Ya, ditakdirkan ada jumlah di situ. Tapi jumlahnya itu atau muta'alaqnya tidak disebutkan. Tapi kaidah yang terpenting dari sisi ini, nanti untuk hal murukabah pasti nanti datangnya setelah ma'rifah. Ada jumlah datang setelah ma'rifah, maka ini jumlah tersebut atau sibul jumlahnya itu adalah hal. Adapun kalau ada jumlah atau sibul jumlah datangnya setelah nakirah, maka nanti dia itu sifat atau na'at. Ya, sebenarnya dijelaskan oleh pentahqiq pada catatan kaki, qaidatun muhimmatun, sebuah kaidah yang sangat penting. Kata beliau, al-jummalu wa asbahul jumali ba'dal ma'arifi akhwalun. Kalimat-kalimat atau jumlah-jumlah serta sibul-sibul jumlah yang datang setelah isim-isim ma'rifah ahwalun, mereka itu tarkibnya sebagai hal. Wa ba'dan nakirati sifatun. Adapun kalau ada jumlah sibul jumlah setelah isim nakirah, maka dia bukan hal tetapi na'tun. Nah, beliau komparsikan contoh-contohnya seperti yu'jibuni rajulu yaqulul haqqa. Maka jumlah yaqulul haqqa tu'rabu halan. Kenapa tu'rabu halan? Karena yaqulul haqqa datangnya setelah isim ma'rifah ar-rajul.
Adapun kalau kalimatnya yu'jibuni rajulun yaqulul haqqa, maka yaqulul haqqa bukan hal, i'rabnya adalah sifat. Kenapa? Karena dia datangnya setelah isim nakirah, yaitu rajulun. Demikian pula dengan sibul jumlah seperti jatu atau iro fil qafasi. Nah, susunan jar majrurnya dalam jumlah ini adalah hal. Kenapa? Karena sibul jumlahnya datang setelah isim ma'rifah, yaitu atau iro. Nah, jangan lupa pada contoh yang kedua. Jahatu ta'iran bil qafasi. Ta'iran nakirah. Hasil berjumlah datang setelah nakirah. Maka al-jar wa majrur na'tun syibu jumlatin. Ya, itu prinsip pentingnya kalau ada syibul jumlah atau jumlah yang datang setelah isim ma'rifah, maka fi mahali nasbin halun. Tetapi kalau ada syibul jumlah ataupun jumlah datangnya setelah isim nakirah, maka nanti tarkibnya sebagai na'tun, ya bisa fi mali raf'in nasbin jarin, tergantung man'utnya apa. Nah, adapun sisanya berkaitan dengan hal itu nanti bisa berbilang, bisa lebih dari satu. Kadang juga letaknya tidak di belakang tetapi mendahului syibul hal, bisa sempat disinggung. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.